Sebelumnya di part 1, 4 Juli 2026, perjalanan kami dimulai dari base camp jam 10 pagi. Dengan keterbatasan fisik, setiap langkah terasa berkali-kali lipat lebih berat hingga durasi perjalanan kami melar jauh dari normalnya. Jam 10 malam lewat, kami akhirnya tiba di pos 3. Malam itu ditutup dengan hangatnya susu, kuah mie, dan istirahat di dalam tenda untuk memulihkan tenaga. Pagi harinya, 5 Juli 2026, kami berkemas dan samit dengan barang seadanya. Namun kecerobohan terjadi. Kami lupa membawa air minum, berharap ada warung di pos 4, ternyata sudah lama tutup. Fisik makin melemah menuju pos 5, hingga tim kami akhirnya terpencar. Paparli melesat entah kemana, disusul ayah yang kehilangan jejaknya. Tersisa aku dan Andro yang terpaksa terus melangkah dengan tenggorokan kering. Niat hati mencari warung di pos 5 yang ternyata hanya sebuah plakat. Pikiran polos kami terus meniti jalur ke depan demi bisa berkumpul lagi sebagai tim. Tanpa disangka, jalur itu malah membawa kami langsung berdiri di puncak tertinggi. Siapa? Iya. Jam menunjukkan pukul setengah 12 siang. Enggak Enggak ketemu berarti. Akhirnya. Loh, enggak tahu. Di warung Argo dalam. Di mana itu? Dan akhirnya kami berhasil berada di 3265 mdpl itu. Loh, ini mah udah puncak ya? Iya. Oke, akhirnya kita sampai puncak. Yeay. Sekarang kita mau foto ya. Mau foto menuju puncak. Oh iya. Nunggu teman dulu. Lega rasanya, kami segera mengabadikan momen di Tugu Puncak sebelum tubuh kembali menagih haknya. Dengan tenggorokan yang kering korontang dan perut kosong sejak pagi, kami bergegas untuk mengabadikan momen di puncak. Ternyata di sisi lain ada Pak Parli yang sedang menunggu di atas. Akhirnya, kami berada di titik ini. Berdiri di puncak ini bukan tentang menaklukkan gunungnya, tapi tentang menaklukkan rasa menyerah di dalam diri kita sendiri. Sesi foto-foto dulu. Perjuangan fisik yang melampaui batas ini akhirnya terbayar tuntas. Kami berhasil bukan hanya sampai di puncak, tapi sampai bersama-sama. Habis dari puncak teman-teman, habis foto-foto, kita langsung cari air sama makanan. Kita langsung cari warung, kemungkinan ke Argo Dalam. Puas mengabadikan momen di Tugu Puncak dan tubuh kami kembali menagih haknya. Tenggorokan yang sedari tadi kering kerontang dan perut yang kosong melilit sejak pagi membuat kami tak bisa berlama-lama. Langkah kaki segera kami ayunkan turun, menyusul ke kawasan Argo Dalam. Jenengan dari mana? Oh, Cemarasawa. Terima kasih ya, Mas. Saya sendiri sudah kehilangan fokus, dan inilah yang terjadi. Mas. Izin banget. Itu nggak kena pantat tadi.
Mungkin jalurnya lumayan ekstrim, jadi mungkin bakal lanjut pas udah sampai. Nah ini kita berhenti di udah sampai dekat, mungkin itu warung ya, kayaknya warung sih. Semoga aja Allah Ya kuat. minum, bener banget mau minum, bibir kita udah kering nih. Enggak. Yes sir. Dan kita di sini nemu kayak apa ya, ini unik gitu. Apalah. Nanti kalau lihat Enggak. Tuh. Assalamualaikum. Dan akhirnya, jajaran warung kayu di Hargodalam sudah terlihat, dan kami melangkah masuk ke warung Pak Jenggot. Minum. sih. Dan-danan padahal teng dhuwur dandan wae. Lucu iki. Jam 11. Lho yo lihat mriku nek kok yo ora ngerti. Ini aja udah dingin kok. Warung Mbak Yumi, kalau nggak salah. Dan kita ini adalah yang disebut dengan Hargodalam ini. Ada kayak rumah-rumah, ada kayak warung apa dulu ini. Nggak tahu dah, pokoknya kayak daerah sekitar Hargodalam. Terus kalau yang ini ada itunya nggak sih, kayak Selagi kami berada di kawasan Hargodalam, rasa-rasanya ada yang kurang jika kami tidak berkunjung ke tempat ini. ini ya, tingginya sekitar 3188. Ini kalau naik lagi 3110. Inilah tempat yang dipercaya menjadi lokasi moksanya Prabu Brawijaya kelima, Raja terakhir Majapahit. Di tempat hening inilah Sang Prabu mengasingkan diri hingga menghilang, menyatu dengan alam tanpa menyisakan jasad fana. Sandal. Ini kalau nggak salah Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kami masuk, tempat ini memiliki aura tersendiri. Nggak salah. Tapi ya enggak, tempat moksanya Raja Brawijaya kelima. Tempat sedonya. Tempat sedonya. Ya nggak meninggal juga sih. Jadi kayak moksa itu apa ya? Kayak menyatu sama alam apa? Tahu? Ada
Saat itu, kerajaan Majapahit sedang berada di ambang keruntuhan akibat konflik politik dan pergeseran zaman. Di tengah tekanan dan tak ingin pertumpahan darah antar saudara terus terjadi, Sang Prabu mengambil keputusan besar. Beliau memilih melepaskan mahkota kedudukannya, meninggalkan tahta, dan melakukan perjalanan jauh ke arah barat menuju puncak Gunung Lawu untuk menyendiri. Kami turun Masih ada energi. dan tidak banyak yang kami dokumentasikan karena rasa lelah menyelimuti. Singkat cerita, kami akhirnya tiba di pos 4. Di Argo Dalam. Dan sekarang udah sampai di pos 4. Ye. Pos 4 3135 MDPL. Di sana, kami menemukan in memoriam, yaitu untuk mengenang seseorang yang sudah meninggal akibat hipotermia. Oke. Sisa perjalanan kami Saatnya yaitu melewati Ini dia jalur guys, terjal jalurnya. karena Ini lebih bukan- cepat. Kayaknya ini kita ambil jalur yang lebih cepat ya, lebih cepat tapi terjal teman-teman. Nah, ini kalau kameranya goyang-goyang karena emang goyang. Wah, itu tinggi banget itu. Bisa. Terlanjur sih. Telanjing. Mode nanti nggak sih? Tadi kalau lihat videonya, wah mantap banget nih. Sedang berjuang. Udah asar ya? Banget. Ngeri banget. Lanjut lagi nanti guys. Wah, ini lihat. Ya, tuh jalur ya. Sayang sekali, dokumentasi perjalanan kami hanya sampai di pos 3. Ada bagian yang tak terekam kamera. Saat malam menyapa, jalur pulang terasa gelap tanpa ujung. Hingga lelah luar biasa, membuat pepohonan di sekitar tampak seperti sosok yang menatap. Namun, karena kami punya satu sama lain, kami terus melangkah hingga akhirnya tiba di base camp jam setengah 9 malam.
Perjalanan panjang di atap Lawu ini akhirnya usai saat kami menyentuh base camp jam setengah 9 malam. Meninggalkan lelah luar biasa, tapi juga rasa syukur mendalam karena berhasil melewatinya bersama. Gunung ini mungkin telah selesai kami daki, namun cerita, perjuangan, dan setiap jejak di dalamnya akan selalu menetap selamanya.